Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk ke pekan ketiga kajian rutin kita selama bulan Ramadan yang kita agendakan 4 kali pertemuan, 4 pekan. Salah pekan depan pekan terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan 2 pekan sebelumnya sudah kita lalui dengan baik. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendengarkan materi ataupun kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukron Mukhtar. Temanya kita switch ya, yang seharusnya temanya tentang Ramadan ala Rasulullah dan seterusnya kita ganti karena pekan ke depan kita sudah masuk ke 10 hari terakhir Ramadan. Nah, jadi kita temanya hari ini ke fikih iktikaf. Jadi mungkin nanti teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang akan iktikaf akan bermalam di masjid di dekat rumah ataupun di masjid-masjid yang mengadakan kegiatan iktikaf gitu, supaya kita dibekali ilmu yang nantinya pada saat iktikaf kita sudah gak bingung kita mau ngapain iktikaf ini, sekedar tidur ya, apa baca Al-Quran atau kegiatan ibadah yang lain. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sukron Mukhtar. Selawat serta salam selalu tercurah kepada kedua hasanah kita, kepada turi tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang saya hormati, kita buka pertemuan ataupun kajian ataupun pengajian kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tausiah robbani atau tilawah Quran yang akan disampaikan oleh saudara Cici Anggara. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفضل قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih kepada saudara Cici Anggara. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca terutama mendapat sama dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita masuk ke agenda inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukron Mukhtar. Beliau, saya akan perkenalkan dulu ya secara singkat Ustadz Sukron Mukhtar. Beliau ini sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun berturut-turut. Tahun kemarin memang diminta juga, tapi beliau ada agenda dipanggil ke Jakarta jadi digantikan, tapi tahun sebelumnya juga sudah mengisi kajian di sini. Riwayat pendidikan beliau ini S1-nya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Livia Jakarta di jurusan Syariah. Kemudian pasca sarjananya di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ di Jakarta jurusan Tafsir Quran. Pekerjaan sebelumnya banyak guru ya, guru. Kemudian juga pembimbing umroh, bagi yang mau umroh bisa lewat beliau yang membimbing travelnya Retali. Ke depan akan menyampaikan atau penyambung lidah masyarakat dari Pringsewu, Persawaran dan Metro. Semoga ini di sini juga banyak orang Pringsewu, Persawaran dan Metro. Ustaz mungkin bisa dikuakili suara-suara mereka. Kepada Ustadz Sukron Mukhtar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya lemes ini, benar-benar puasa nih. Yang ibu-ibunya lemes bu, masih jam 9:30 kurang ini. Kita ulangi salamnya, saya doakan yang jawab salam dengan semangat rezekinya lancar, mendapatkan kemudahan dari berbagai macam urusannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara,
keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tahmid ilallahi jalla jalaluh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mohon izin saya menjalankan amanah yang diberikan ke saya, memberikan pengajian Ramadan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Semestinya saya bertugas Jumat pekan lalu, tapi qadarullah saya ada urusan yang saya tidak bisa meninggalkan urusan itu. Maka kita komunikasi dengan narasumber yang lainnya dan alhamdulillah pekan lalu Ustaz Ibadur Rahman bisa hadir membersamai Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya mengisi yang semestinya jadwalnya Ustaz Fakhrul Razi. Nah, jadi lukir-lukir aja nggak apa-apa. Karena mungkin kebetulan kenal sesama narasumber yang kenal, saling kontak saja siapa yang bisa untuk dilukir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya diminta untuk berbicara seputar i'tikaf. Yang ini menjadi bagian daripada ibadah penting di bulan suci Ramadan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-17 bagi yang puasa memulai dari hari Selasa. Sedangkan yang memulai hari Senin, maka hari ini puasa ke-18. Artinya adalah 1/2 atau 10 hari kedua sudah akan segera meninggalkan kita. Maka sejauh manakah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sehebat apakah interaksi kita pada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita masuk di Ramadan, kemudian hidup di bulan Ramadan hingga bulan Ramadan meninggalkan kita, tapi ternyata tidak ada perubahan pada diri kita. Bahkan jangan sampai nanti dosa-dosa kita itu belum juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika naiki mimbar, menaiki anak tangga yang pertama, tiba-tiba Nabi terhenti sejenak dan mengucapkan kalimat amin. Kemudian menaiki anak tangga yang kedua. Saat menaiki anak tangga yang kedua, beliau pun berhenti sejenak untuk kemudian mengucapkan seperti apa yang beliau ucapkan ketika menginjakkan kakinya di anak tangga yang pertama, yaitu kalimat amin. Pun pada anak tangga yang ketiga, Nabi SAW berhenti sejenak dan kemudian mengucapkan kalimat amin. Selesai khutbah, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lima amanta? Kenapa engkau mengucapkan amin? Ada apa?" Apa kata Nabi SAW? "Ketika kakiku naik ke anak tangga pertama, malaikat Jibril itu datang dan malaikat Jibril berkata, Rogima anfum mri'in." Kata Jibril, "Zukirta fihi falam yusalli alaik." Sungguh merugi seseorang yang namamu disebut di situ tapi ia tidak bersolawat kepadamu. Artinya orang-orang yang tidak bersolawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut adalah orang-orang yang merugi. Dan Nabi mengaminkan itu. Dan naiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata dengan redaksi yang berbeda, "Rogima anfum ri'in adraka abawaihi falam yadkhulil jannah." Sungguh merugi seseorang yang ia
hidup dan bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi ternyata dia tidak bisa masuk surga Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita nih masih punya bapak ibu, orang tua, mereka itu adalah perahu kita, kendaraan kita menuju surga Allah. Salah satu kendaraan menuju surga Allah. Kendaraan menuju surga itu banyak. Masuk surga itu caranya banyak. Ada yang melalui pintu jihad, ada yang melalui pintu puasa, ada yang melalui pintu sedekah, pintu Quran, dan salah satunya pintu birrul walidain. Maka kata Nabi, sungguh celaka, merugi seseorang manakala dia bertemu dengan orang tuanya. Ada orang tuanya, tapi kok dia matinya gak bisa masuk surga. Maka optimalkan kedua orang tua kita untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang tua kita telah tiada, maka berarti salah satu kendaraan kita telah hilang. Dan saat menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan kalimat Rogima'an fumri'in adraka Ramadan thumman sarafa minhu falam yughfar lahu. Sungguh merugi seseorang, sungguh celaka seseorang yang ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, thumman sarafa minhu, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkan diri dia, falam yughfar lahu. Tetapi ternyata dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mari di hari ke-17 ini kita sama-sama coba evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kira-kira kita ini sudah termasuk pantas masuk ke dalam golongan orang-orang yang di Ramadan ini dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau jangan-jangan malah bertambah dosa kita? Mohon maaf, enggak diampuni aja kata Nabi itu sudah rugi. Karena sebenarnya di bulan ini banyak ampunan. Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin min syahri Ramadan minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap bulan itu membebaskan setiap hari itu membebaskan beberapa orang di bulan Ramadan dari api neraka. Setiap hari ada yang dibebaskan dari api neraka. Maka rugi kalau kita ternyata dosa kita ini belum diampuni. Jadi puasa bukan sekedar puasa, Ramadan bukan sekedar Ramadan, tapi Ramadan adalah salah satunya kendaraan untuk kita kembali bersih, untuk kita kembali suci dari noda dan dosa maksiat yang selama ini kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu pingin kita dosanya diampuni. Makanya ada fasilitas untuk pemutihan dosa itu Ramadan ini. Dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan fasilitas-fasilitas tambahan, yaitu salah satunya adanya amaliyah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kita akan menyinggung seputar i'tikaf. I'tikaf itu artinya adalah berdiam diri, al-baqa. I'takafa ya'takifu i'tikafan. Dia itu baqa secara bahasa, sedangkan secara istilah al-baqa fi masajidillah litaqarrubi ilallah ta'ala, yaitu menetap di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekat kepada Allah melalui aktivitas ibadah. Itu yang dimaksud dengan i'tikaf. Dan i'tikaf itu ada 10 hari terakhir. Yang namanya akhir-akhir itu Bapak Ibu sekalian, ini penentu. Kita ibadah di bulan Ramadan itu bukan sedang lari sprint. Karena kita ibadahnya sebulan, enggak sebentar, cukup lama, benar tidak? Kita ibadahnya sebulan, bukan lari sprint, tapi kita ini sedang lari maraton. Tahu ya kita beda antara lari sprint dan lari maraton? Lari sprint itu jarak dekat, 5 meter, 10 meter, 50 meter, 100 meter, itu lari sprint. Maka kalau orang lari sprint itu dari peluit ditiupkan dia sudah
lari dengan kencang itu sampai ke finish, setelah finish baru ngos-ngosan dan istirahat. Benar tidak? Sedangkan berbeda dengan lari maraton, karena dia jaraknya 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, bahkan ada sebagian orang yang maratonnya hingga 100 kilo. Di situ nggak perlu lari kencang, karena yang diuji adalah kekuatan fisik, ketahanannya, nafasnya, kakinya, jiwa dan raganya. Maka dia mengatur, ada kalanya dia jalan, ada kalanya dia lari kencang, ada kalanya dia cukup lari kecil saja. Nah, ibadah Ramadan ini kata para ulama, kalau dianalogikan dengan aktivitas lari, maka dia seperti ibadah, seperti lari maraton. Dari awal masuk Ramadan kita gak usah ngegas, karena yang dibutuhkan stabilitas iman kita. Kalau orang ngegas di Ramadan, baru masuk Ramadan bismillah, langsung baca 10 juz misalkan Quran. Saya yakin ini hanya 3-4 hari bertahan, setelah itu dia gak baca Quran lagi. Bismillah, langsung zikirnya banyakin, nyampe umuran waktu tidur. Ini orang kayak gini gak lama ini. Nah, yang dibutuhkan di dalam ibadah Ramadan itu adalah nafas yang panjang. Maka kita menjaga semangat kita. Bagaimana setiap harinya ada bacaan Al-Quran, bagaimana setiap harinya ada sedekah, bagaimana setiap harinya ada zikir, dan seterusnya. Maka kita lakukan ketahanan fisik. Dan kita sedang melakukan itu. Akan tetapi yang namanya maraton itu ada juga lari-lari kencang. Kapan lari-lari kencangnya itu? Lari-lari kencang orang yang maraton itu ada di akhir. Kalau Bapak Ibu cek dalam dunia olahraga, lari maraton, mereka itu akan kencang ketika mendekati garis finish. Ketika mendekati garis finish, mereka lari kencang. Karena pengen menjadi pemenang, pengen menjadi pemenang yang juara. Nah, begitu juga lah semestinya kita di bulan Ramadan. Dan baginda Nabi SAW sudah mencontohkan hal tersebut melalui aktivitas ibadah beliau. Nabi itu ibadahnya dahsyat, Pak. Nabi itu orang yang sangat baik, dan beliau menjadi jauh lebih baik ketika di Ramadan. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi itu adalah orang yang paling baik, dan Nabi semakin menjadi lebih baik lagi kalau beliau ada di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu kita tahu ya, di luar Ramadan aja baiknya udah gak ketolongan, Pak. Sampai-sampai ketika beliau memakai jubah perang itu, ada sahabat yang bilang jubahnya bagus. Selevel Nabi itu langsung memahami kalau sahabatnya pengen diinfakkan. Saking sensitivitasnya hati beliau, nggak bisa melihat orang yang sedih dan seterusnya. Apalagi di bulan Ramadan, dahsyat. Dan Nabi SAW dari awal sudah baik, kata Abu Hurairah tadi. Tetapi begitu memasuki akhir, jauh lebih baik lagi. Maka Sayyidah Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan bahwasanya Nabi itu kana idza ja'a al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu, beliau di bulan Ramadan itu kan baik, kata Abu Hurairah tadi ya, lebih baik daripada hari-hari biasa. Itu kata Abu Hurairah tadi. Dan kata Sayyidah Aisyah, begitu memasuki 10 hari terakhir, Nabi itu sadza bi'zarahu. Apa arti sadza bi'zarahu? Mengencangkan pinggangnya. Ikat pinggangnya dikencangkan. Apa maksud mengencangkan ikat pinggang ini? Ini adalah sebuah sinyal bahwasanya Nabi itu semakin menjauhkan diri beliau dari aktivitas dunia. Karena dunia itu kan mohon maaf, tidak bisa terlepas dari urusan perut dan apa yang ada di bawah perut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ungkapan Sayyidah Aisyah tadi Ummul Mukminin, sadza mi'zarahu, mengencangkan pinggangnya, seakan-akan beliau mengabaikan dunia untuk 10 hari terakhir. Terkait dengan banyak makan,
terkait dengan banyak minum, terkait dengan banyak tidur, terkait dengan mohon maaf termasuk adalah jima atau bersetubuh di malam-malam itu. Karena beliau sadzami zaruhu. Maka nanti termasuk menjadi bahasan fikih itikafnya nanti. Apa hukum jimaknya seorang suami istri di 10 hari terakhir Ramadan saat beliau itikaf. Dan Nabi sadzami zaruhu. Tapi tidak saja sadzami zaruhu, tidak saja Nabi itu khusyuk dalam ibadah kesendirian, tidak. Tidak saja beliau menjauhkan diri dari dunia, beliaunya saja tidak. Tetapi apa kata Sayyidah Aisyah? Wa aiqadha ahlahu. Nabi itu bangunin saudara anak di keluarganya. Bangunin. Nabi nggak mau soleh sendiri, Pak. Nabi itu ngajak-ngajak anaknya dibangunin, istrinya dibangunin untuk juga ikut ibadah di 10 malam, di malam-malam 10 hari terakhir itu. Karena ini adalah garis finish, mendekati garis finish, maka kita harus lari sprint, harus kencang-kencangnya agar kita menjadi pemenang, menjadi juara. Ngapain Nabi SAW mengencangkan pinggangnya? Ngapain Nabi SAW membangunkan keluarganya? Kata Sayyidah Aisyah, kata beliau, wa ahya lailahu. Nabi itu menghidupkan malam-malamnya. Enggak tidur, Pak. Kurang tidurnya. Nah, dari sinilah kemudian kita memahami ternyata Nabi itu mencontohkan benar. Dan sesuai juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu juga bisa dilihat dari ujungnya. Banyak hadis-hadis yang berbicara seputar innamal a'malu. Ada innamal a'malu binniyat, ada innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya, endingnya. Orang beribadah pagi, siang, sore, malam terus, tapi ending di akhir hayatnya jadi ahli maksiat, maka akhir hayat itu yang menentukan kehidupan akhirat dia. Dan seterusnya. Sama kayak kita di Ramadan ini, bagaimana ke Ramadan kita? Ditentukan 10 hari terakhir ini, Pak. Dan Allah ingin kita itu tercatat melakukan amal-amal yang hebat. Karena yang Allah beri fasilitas yang namanya 10 terakhir itu ada satu syariat ibadah yang disebut dengan i'tikaf. Yang artinya adalah menetap berdiam diri di rumah Allah untuk memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah landasannya apa? Landasannya ada 2 i'tikaf itu. Yang pertama adalah keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi. Yang kedua adalah landasannya perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan terkait dengan sirah, terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat yang menceritakan seputar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata dulu beriktikaf. Kata Abu Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifuna, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan fi 10 ayyam. Falamma kana amul ladzi qubida fihi ya'takifu 20 yawman. Kata Abu Hurairah, Nabi itu membiasakan diri beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Falamma kana amul ladzi qubida fihi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tahun hidup terakhirnya, artinya apa? Setahun menjelang kematiannya, Nabi itu ya'takifu 20 yauman, bahkan Nabi itu 20 hari iktikafnya. Nah, inilah di antara hadis dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya hukum beriktikaf
di 10 hari terakhir. Kita berarti insya Allah ini kan dari 17 Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Berarti hari Senin gitu ya. Ini hari Kamis ya. Jumat, Sabtu, iya. Hari Senin. Malam Senin sudah mulai beriktikaf. Malam Senin kita sudah mulai beriktikaf. Untuk apa? Untuk mengejar prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi itu Pak, bukan saja beriktikaf tapi konsisten. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidah Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah mencabut nyawa beliau. Jadi tidak pernah meninggalkan i'tikaf setiap tahunnya, Pak. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, "Tsumma atakafa azwajuhu min ba'dihi." Kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah itu. Maka selanjutnya menjadi pertanyaan, apa hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf adalah sunnah muakkadah. Siapa saja yang boleh beriktikaf? Yang boleh beriktikaf adalah semuanya, laki-laki dan perempuan. Karena berdasarkan hadis ini, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah itu ikut beriktikaf. Maka ini mbak-mbaknya yang perempuan kalau mau ikut iktikaf, bagaimana boleh? Dan i'tikaf itu di mana? I'tikaf itu sebagaimana definisinya tadi, i'tikaf dilaksanakan di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di rumah. Dan dianjurkan i'tikaf itu di masjid yang di situ ditunaikan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Mengapa? Yang pertama adalah agar tidak meninggalkan keluar dari tempat i'tikafnya. Yang kedua adalah memang tujuan beriktikaf itu salah satu adalah taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka manakala beriktikaf itu di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hari-harinya diisi dengan bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu beriktikaf dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kata Allah. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Maka tadi dari ayat ini menunjukkan iktikaf itu adanya di masjid. Kemudian apa hukum bersetubuh di hari iktikaf? Laki-laki yang bersuami, yang beristri, kemudian melakukan persetubuhan dengan pasangannya di bulan waktu saat beliau beriktikaf, maka hukum iktikafnya batal. Tapi dia nggak sampai berdosa, nggak berdosa, kecuali bersetubuhnya di siang hari Ramadan, maka itu berdosa. Di siang hari Ramadan berdosa, kecuali ada yang persetubuhan suami istri di siang Ramadan nggak berdosa, yaitu ketika keduanya sama-sama sedang dalam keadaan musafir, safar, karena nggak puasa. Misalkan seseorang pulang kampung jauh, pulang kampungnya ke Jawa Timur, tapi lewat darat, kan jauh tuh, berapa hari tuh? Oh, jalan kaki lagi, gitu kan, jauh, maka dia tidak berpuasa. Kemudian perjalanan jauh itu sampai nginap di beristirahat di penginapan,
maka kemudian melakukan persetubuhan, maka tidak dosa di situ karena mereka sama-sama sedang tidak berpuasa, dan tidak berpuasa ini punya uzur syar'i, sama-sama sebagai seorang musafir. Tapi kalau tidak, maka berdosa hukumnya. Sedangkan persetubuhan suami istri di malam i'tikaf tidak berdosa, tetapi membatalkan hukum i'tikaf si suami atau orang yang sedang beriktikaf. Maka dia ketika beriktikaf ngulang lagi, gitu ya. Itu hukumnya. Dan i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, di masjid mana saja, tetapi dianjurkan masjid yang di situ ditunaikan sholat Jumat berjamaah agar kita tidak meninggalkan waktu i'tikaf kita, gitu ya. Nah, ngapain di i'tikaf itu, Pak? Bagaimana praktisnya, fikihnya? Para ulama berselisih pendapat tentang kapan sih mulai waktu i'tikaf. Mulai waktu i'tikaf itu kapan? Ada banyak pendapat, tetapi pendapat yang rajih mulai waktu i'tikaf itu adalah di waktu setelah Isya atau tarawih, ya, di malam ke-21. Atau lebih afdol lagi, hari ke-20 itu buka puasanya sudah ada di tempat yang dia beriktikaf di situ, dan selanjutnya bermalam di situ beriktikaf, mendiamkan diri di masjid. Ngapain mendiamkan diri di masjid? Melaksanakan banyak ibadah, zikir, baca Quran. Kalau lelah ya boleh istirahat, baca buku, sholat sunnah, batal wudhu lagi, habis wudhu sholat sunnah lagi, terus supaya banyak amalannya. Kemudian banyak zikir kepada Allah, banyak taubat. Itulah amalnya yang dilakukan selama kita beriktikaf. Bukan banyak acara. Saya termasuk yang tidak merekomendasikan untuk beriktikaf di tempat yang isinya kajian aja. Bukan nggak bagus kajian bagus, tetapi momentumnya itu adalah momentum untuk memperbanyak ibadah. Kajian boleh, tapi kalau sesekali saja. Tapi jangan jadi habis subuh kajian, habis zuhur kajian, menjelang buka kajian, habis tarawih kajian lagi. Kapan dia untuk baca Qur'annya? Kapan dia untuk berzikirnya dan seterusnya? Gitu ya. Sesekali sehari misalkan habis tarawih kultum sambil leyeh-leyeh, habis tarawih lelah, boleh, dan seterusnya. Jadi beriktikaf di masjid itu berarti mendiamkan diri di masjid dan memperbanyak amalan ibadah di masjid. Bukan banyak ngobrol. Nah, ini juga Pak, saya menyarankan di bapak-bapak yang mau iktikaf, saran saya beriktikafnya di tempat yang nggak banyak teman kita di situ. Saya nggak menganjurkan iktikaf di tempat yang banyak teman kita. Nggak jamin kita di situ baca Quran, Pak. Ngobrolnya nggak berseri. Apalagi kalau ada Liga Champion misalkan, wah seru itu, ya kan? Waktu itu iktikaf Ramadan bertepatan dengan Piala Dunia, wah selesai itu. Menjelang buka ngobrol bola, makan ngobrol bola, habis makan lelah nunggu waktu Isya ngobrol bola, habis tarawih ngobrol lagi. Kapan zikirnya iktikaf baca Quran? Maka saran saya cari tempat yang temennya gak banyak di situ. Ada orang lain tapi orang lainnya kita banyak gak kenal. Udahlah, kenal 1-2, ajak teman yuk kita iktikaf di sana 1-2 supaya kita gak sendirian. Kemudian di situ kita buat tempat beribadah kita di depan Allah, berkholwat kita. Bawa sejadah boleh, bawa bantal boleh, bawa guling boleh, bawa kasur sebagian itu, bawa yang nutup badan itu sleeping bag. Itu udah orang-orang yang ngecamp biasanya tuh ada sleeping bag gitu. Boleh istirahat tapi bukan numpang tidur. Ada orang tuh iktikaf tuh. Ini salah Pak ya.
I'tikaf itu ini dapat pahala tapi rugi. I'tikaf ada orang yang i'tikaf dia habis tarawih ngobrol, setelah itu tidur. Bangun jam 3:30 atau jam 4 kurang, cuci muka, gosok gigi, makan sahur. Habis makan sahur main HP nunggu waktu azan. Habis azan sholat subuh pulang. Nah itu ngapain di masjid, bos? Ya kan itu di malam ganjil pula. Benar tidak? Nah, kenapa ini banyak nih problem ini? Ini banyak problem nih. Banyak problem orang beriktikaf hanya di malam-malam ganjil saja, nggak bagus. Beriktikaf itu jangan pilih-pilih semuanya. Apalagi kita nggak tahu yang mana yang benar, yang ganjil di depan Allah itu yang mana. Apalagi sekarang ini bedanya. Hari ini tanggal 17 bagi orang yang puasa hari Selasa, hari ganjil, benar tidak? Semalam. Bagi yang mulai puasa hari Senin, genap ini 18. Ayo, yang benar yang mana? Kita ganjil atau genap? Maka jangan pilih-pilih tuh. I'tikaf, beriktikaf, jangan pilih-pilih. Kalau bisa full 10 malam terakhir itu. Yang afdoliyahnya i'tikaf itu full dari malam ke-21 sampai kapan pulangnya? Sampai kumandang takbir di malam Idul Fitri. Habis buka itu tuh boleh pulang dia. Itu i'tikaf yang maksimal. Berapa sih durasi minimal kita boleh beriktikaf? Sebagian ulama berselisih, banyak pendapat yang berbeda, perbedaan pendapat, tetapi secara umum minimal i'tikaf itu adalah sehari semalam atau seharian. Kita menetap, bagusnya adalah ikut tarawih di lokasi, isya di lokasi, sampai balik lagi nanti maghrib gitu. Tapi kebanyakan orang di antara kita tidak datang setelah tarawih, itu pun datangnya jam 11 malam. Nyampe masjid, kamar mandi, nggak langsung tidur pak, ketemu temennya, ngobrol dulu sampai jam 12 malam. Jam 1:30 tidur, bangun tadi 3:30 sahur, habis sahur sholat subuh pulang. Itu namanya numpang nginap gratis, numpang makan gratis, bukan beriktikaf itu. Gitu ya. Jadi beriktikaf itu memperbanyak amalan ibadah di bulan suci Ramadan karena dia mengejar finish. Gini, kurang lebih gini pak, kalau kita di hari-hari 10 hari pertama ini, 10 hari kedua baca Quran setiap hari 1 juz, baca Quran setiap hari 2 juz, maka di Ramadan di 10 hari terakhir itu kita 3 juz, 4 juz, 5 juz setiap harinya. Mengapa? Karena kita tadi sedang ada di ujung menuju garis finish, maka kita pengen ending dengan posisi sebagai pemenang, maka kita gaspol. Maka ibadahnya dahsyat dan diceritakan pak, sahabat itu dahsyat. Ada namanya Al-Aswad. Al-Aswad kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Aswad itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Ada lagi Qatadah diceritakan di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatul Quran, kana yakhtimuna Al-Quran fi syahri Ramadan fi kulli 3 layali. Fi kulli 3 layali fa idza jaa al-ashr al-awakhir min Ramadan yakhtimul Quran fi kulli lailah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan beliau itu 3 hari sekali hatamnya. Berarti berapa kali? 7 lah kurang lebih ya. Dan di 10 hari terakhir menghatamkannya setiap hari. Berarti di Ramadan berapa kali hatam? 17 kali. Subhanallah. Nah di sini bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sudah hatam Quran belum? Alhamdulillah ya. Yang belum, mari kita hatamkan. Atau ada yang belum buka bahkan Al-Qurannya. Nah mari sama-sama kita koreksi. Pak Bu, Al-Quran ini turun di bulan Ramadan,
Kalaulah di bulan Ramadan saja ada masalah interaksi kita dengan Al-Quran, apalagi di bulan-bulan di luar Ramadan. Dan untuk mengetahui iman kita itu baik atau tidak, yaitu dengan Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman, "Lau tahirat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau iman kita benar, kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah puas. Hati itu tidak akan pernah puas, nggak mau berhenti, nggak pernah kenyang dari membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Pengennya baca Quran. Tapi kalau kita nggak betah baca Quran atau ogah-ogahan baca Quran, berarti ada masalah dengan iman kita, ada masalah dengan hati kita. Itu ukurnya. Coba kita untuk mengukur iman kita masing-masing, bukan mengukur iman orang lain. Coba kita ini imannya lagi baik atau tidak. Berwudu, kemudian buka Quran kita baca, berapa lama kita betah? Semakin lama kita betah, semakin betah kita dalam baca Quran, maka semakin baik iman kita. Sebaliknya, semakin tidak betah kita baca Quran, kok baca baru 5 menit sudah kayak capek, 10 menit sudah kayak dia gerah. Ada masalah dengan iman kita. Atau bahkan belum sempat membaca, belum sempat membaca, dia baru mau megang aja sudah susah. Maka itu berarti lebih problem lagi. Benar-benar kotor hati. Nah, kita di Ramadan ini mengejar bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, apalagi di 10 hari terakhir. Itulah maka dianjurkannya Anda beriktikaf di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita itu boleh beriktikaf berdasarkan riwayat tadi dari Sayyidah Aisyah, summa takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istri Nabi itu beriktikaf. Maka hukum mbak-mbak, ibu-ibu pengen beriktikaf boleh atau tidak boleh, dengan syarat iktikaf itu tidak mengundang fitnah. Kemudian kalau sudah berkeluarga tentu mendapatkan izin dari suami. Tidak boleh perempuan spirit beriktikaf tinggi kemudian beriktikaf tanpa izin kepada suami. Suaminya nggak tahu di rumah misalkan dan seterusnya. Apalagi suaminya tidak bisa beriktikaf karena ada urusan pekerjaan. Kan ada sebagian kita di 10 hari terakhir itu nggak kerja, nggak libur, gitu ya. Bekerja, bahkan kerjanya tetap shift. Artinya dia masih tetap harus pulang, gitu. Kayak seperti petugas keamanan, kan petugas keamanan kan nggak libur. Kalau petugas keamanan semua libur, gimana kantor-kantor, tempat-tempat umum, gitu. Kemudian kepolisian, ya bagian daripada petugas keamanan. Kemudian petugas medis, orang rumah sakit yang nggak mungkin dia libur, gitu kan? Karena kalau dia libur, kalau tiba-tiba ada orang sakit, kecelakaan misalkan dibawa ke rumah sakit, ya nggak ada yang bisa menangani dong. Maka orang-orang kaya mereka itu kan berarti untuk bisa iktikaf tidak mudah. Tapi kalau kayak bapak ibu ini di sini, saya rasa masih mudah untuk beriktikaf. Gitu. Kapan cuti bersama kita? Tanggal 8. Lebaran? Oh, mendekati Lebaran ya. Subhanallah. Kalau besok cuti bersama dalam rangka apa itu? Oh, Isya Al-Masih. Memang tanggal merah. Tanggal merah. Long weekend kalau kata orang di Jakarta itu 3 hari itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beriktikaf itu memperbanyak amal, dan boleh perempuan juga beriktikaf jika tempat iktikaf itu tidak mengundang fitnah, tidak memberikan madarat kepada diri dia. Gitu ya. Kemudian apa saja yang tidak diperbolehkan dalam iktikaf? Yang tidak diperbolehkan di dalam beriktikaf itu tadi jima, persetubuhan suami istri, maka itu membatalkan iktikafnya. Kemudian keluar masjid, meninggalkan masjid untuk urusan yang tidak penting. Ya,
Kalau urusan yang sangat penting, misalkan kayak karyawan keluarga besar DKP di sini karena liburnya kan 2 hari menjelang Lebaran, tapi masih pengen iktikaf, keluar masjid kemudian untuk ngantor, itu beda urusan. Itu boleh, gitu ya, karena memang masih ngantor. Tapi kalau bisa selesai ngantor balik lagi, gitu ya. Seperti itu, balik lagi diniatkan untuk beriktikaf seperti itu. Tapi kalau nggak ada urusan, misalkan orang yang memang free, ya dia beriktikaf full di masjid Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, banyak taubat. Dan ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperbanyak saat kita berada di penghujung bulan Ramadan atau saat kita sedang beriktikaf, yaitu doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf, menyukai orang yang meminta maaf, menyukai orang yang memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah. Ini diperbanyak ya, sambil diam berdoa, berzikir. Pakai zikir itu boleh, atau ngangkat mengendarakan tangan kita, kemudian berdoa kepada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun. Ditambah dari doa-doa biasa kita, ada tambahan dengan ini agar tadi kita berpisah dengan Ramadan, kemudian dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salafun saleh itu, Pak, Bu, itu luar biasa antusias mereka berhadapan dengan bulan Ramadan, apalagi dengan 10 hari terakhir. Begitu. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu memberikan gambaran tentang kehidupan mereka itu, karena yad'una Allah sitata asyhur qabla Ramadan an yuballighahum wa yad'una sitata asyhur ba'dahu an yataqabbala minhum. Dulu orang-orang soleh itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, setiap harinya berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Wa yad'una sitata asyhur ba'dahu an yataqabbala minhum, dan berdoa setiap harinya setelah Ramadan, setiap hari selama 6 bulan agar Allah menerima amal ibadah mereka. Begitu dahsyat. Adapun persiapan mereka luar biasa, digambarkan oleh Imam Ibnu Rajab juga bahwasanya syahrul Rajab syahrul li zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul li saqi zar'i wa Ramadan syahrul li hisadi zar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan bulan untuk memanen tanaman. Apa maksudnya? Memanen itu memanen amal, tanaman itu amal. Jadi mereka itu dari bulan Rajab itu sudah banyak amal. Mei, Rajab itu kan 2 bulan sebelum Ramadan. Mereka membiasakan baca Quran, mulai itu giat baca Qurannya, mulai sedekahnya, mulai ilmunya dipersiapkan lagi. Persiapan memasuki Sya'ban, mereka sudah terbiasa dengan amal itu. Bagaimana sholat malamnya lebih lama karena mau tarawih, gitu. Bagaimana kemudian puasanya perutnya sudah terkondisikan karena kita menghadapi bulan puasa, dan seterusnya. Itu udah persiapan itu para sahabat, para tabi'in, mereka melakukan persiapan di situ. Dan Ramadan syahrun li hisadi zar'i, bulan Ramadan itu bulan untuk memanen tanamannya. Begitu ada di bulan Ramadan, mereka sudah tidak kaget, tidak lelah, bekerja tetap bekerja, beribadah juga tetap beribadah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita, Pak, Bu sekalian, luangkan waktu kita untuk beriktikaf. Minimal sekali adalah ya, Bu, setidaknya sehari semalam kita beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang belum pernah merasakan iktikaf, coba merasakan iktikaf di masjid, bermalam di masjid, ya sekali aja sehari semalam, minimal kita sudah mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggugurkan salah satu tuntutan dari agama kita, yaitu meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pembahasan seputar i'tikaf, yang tinggal bagaimana praktek saja.
Praktek kita seperti apa? Boleh nggak banyak makan di masjid? Boleh. Boleh nggak nonton di masjid? Boleh. Tetapi aktivitas-aktivitas yang tidak dilarang, pokoknya yang dilarang tadi cuma 2: bersetubuh sama keluar masjid untuk urusan yang tidak penting. Itu dilarang, membatalkan i'tikaf, gitu ya. Tapi di i'tikaf melakukan amalan-amalan apa aja selama tidak dilarang sama Allah boleh, tetapi prioritaskan yang dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir, bersolawat, baca Quran, sholat sunnah, menangis, berdoa, bermuhasabah. Itu yang perlu kita perbanyak, gitu ya. Kalau tidak, boleh mengobrol, boleh, tetapi harus ada batasnya, gitu. Harus ada batasnya, tidak berlebihan. Amalan-amalan spesialnya yang kita lakukan di i'tikaf itu, yang pertama adalah kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Nanti ini yang mau i'tikaf prioritaskan yang pertama Al-Quran. Kata Nabi SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah itu mengangkat sebagian derajat manusia karena Al-Quran, dan Allah menghinakan sebagian yang lainnya karena Al-Quran. Pak, kalau kita dekat dengan Al-Quran, semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin mulia kita. Segala sesuatu manakala dia bersanding dengan Al-Quran menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi perantara turunnya Al-Quran, maka dia menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpinnya malaikat. Al-Quran turun kepada seorang Nabi bernama Muhammad, maka Nabi Muhammad digelari sebagai khairul khalqillah, sebaik-baik penciptaan Allah. Al-Quran turun ke agama yang namanya Islam, maka Allah sebutkan inna dina indallahi Islam, agama yang diridai Allah dan Islam. Bahkan Nabi menyebutkan raditu billahi rabba bil islami dina, aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi khairul syuhur, sebaik-baik bulan. Allah turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, maka apa pujian Allah buat Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada satupun komponen baik benda maupun nyawa manakala dia dekat dengan Al-Quran kecuali dia akan menjadi mulia. Sebaliknya, kalau jauh dari Al-Quran dia akan menjadi hina. Allah katakan di dalam Quran surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang artinya, barang siapa yang jauh dari zikir, dari Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan buta. Pak, buta di dunia itu tidak enak, Pak, apalagi buta di akhirat. Sehingga orang yang dibutakan itu protes, nangis pada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau buat aku buta sedangkan aku dulu di dunia bisa melihat? Dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu karena dulu datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu lupakan, dan sekarang gantian kamu yang kami lupakan. A'udzubillahi min dzalik. Dilupakan kita. Maka yang pertama banyak-banyak baca Quran di i'tikaf. Kemudian yang kedua di i'tikaf itu memperbanyak zikir dan sholawat. Jangan sepelekan zikir. Zikir itu amalan ringan. Bahkan bukan saja di i'tikaf, di luar i'tikaf pun kita bisa banyak berzikir. Seperti sekarang nih, boleh di mana saja berzikir selama bukan di toilet. Menggunakan pakaian apapun boleh kita berzikir. Sedang menutup aurat atau ibu-ibu sedang di dapur, sedang pakai daster, persiapan masak karena di rumah sendiri, ya mau sambil berzikir, tidak masalah. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya zikir itu memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru lil mu'minin kal ma'u lisamak,
Zikir bagi orang yang beriman itu bagaikan air bagi ikan. Ini kan dinas perairan dan perikanan nih, ngerti nih bagaimana hubungan antara air dan ikan. Benar tidak Pak? Ikan tanpa air apalah artinya. Begitu juga hati kita tanpa zikir, apa mati kita Pak? Hati kita itu kata para ulama itu ikan. Sedangkan zikir itu adalah airnya. Hati kita butuh zikir. Orang-orang yang tidak dizikirkan hatinya mati, nggak peka kepada agama, nggak peka kepada sosial. Panggilan azan berkumandang, dia santai saja. Ada musibah di depan matanya, biasa saja. Ada yang wafat tetangganya, dia tidak tergerak, nyantai saja. Bahkan ada panggilan sholat masih ditinggalkan saja. Mengapa? Hatinya yang mati. Maka mari sama-sama kita hidupkan hati kita. Dengan apa? Zikir. Banyak zikir nanti di i'tikaf ini. Kemudian yang ketiga adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat. Orang-orang yang bersolawat kepada Nabi itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan orang-orang yang meninggalkan solawat akan mendapatkan kerugian. Solawat itu amalan istimewa Pak, Bu. Bukan saja kita yang bersolawat, sampai Allah dan malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka yang ketiga adalah banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Sambil tiduran menjelang tidur, Allahumma sholli ala sayyidina. Daripada HP lagi. Boleh HP sesekali. Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang keempat adalah memperbanyak taubat. Karena ini bulan ampunan Ramadan ini. Berdasarkan hadis Nabi tadi yang cerita datangnya malaikat Jibril alaihissalam. Maka berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Kalau bisa pakai redaksi-redaksi memang dianjurkan kayak zikir tadi astagfirullah, taubat tadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kalau zikir misalkan bahkan ada zikir yang itu diucapkan mudah, ringan, ditimbangan pahala besar dan dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang itu ringan untuk diucapkan tetapi berat di timbangan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Bapak, Ibu nyantai itu sambil masak Bu, potong capek. Subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Bapak-bapak bawa kendaraan, bawa naik motor, bawa mobil ke kantor, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sambil nyantai mengerjakan urusan kantor, hatinya berpikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimat yang mudah untuk diucapkan, berat pahalanya dan Allah lebih suka. Dan yang terakhir, sebelum terakhir ya, yang kelima yang perlu kita lakukan selama i'tikaf itu adalah memperbanyak sholat sunnah kita. Memperbanyak sholat sunnah kita. Sunnah itu banyak, sholat sunnah duha, sebelum duha makan, bahkan sebelum subuh qobliyah fajar, sebelum fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian nanti sholat syuruk, keutamaan seperti haji dan umrah, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnah wudu, sholat sunnah masuk masjid. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di masjid kemudian pengen ke toilet, masuk toilet sunnah lagi, sholat lagi, jangan langsung ngobrol lagi. Sayang banget kalau i'tikaf dari toilet nggak wudu masuk masjid sholat sunnah lagi. Itu banyakin sunnahnya, banyakin sholat sunnahnya. Termasuk malam sudah habis tarawih, tambah lagi malamnya di waktu sahur, sholat lagi setidaknya 2 rakaat, bagus bisa lebih. Nah, apa hukumnya di sebagian, termasuk kita bahas soal tarawih. Pak, sebagian orang gini memahami tidak ada sholat setelah sholat witir. Itu kurang tepat. Makanya ada sebagian orang akhirnya kalau tarawih itu witirnya dia nggak ikut, dengan asumsi nanti witirnya dia di akhir karena dia mau sholat tambahan lagi. Sebenarnya kalau kita mau sholat tambahan lagi di sepertiga malam di waktu sahur kita, nggak perlu
witirnya ditunda. Witir ikut aja sama imam, karena afdhalus sholat yang terbaik itu kata Nabi SAW adalah sholat yang membersamai imam dari awal sampai akhir. Bapak-bapak i'tikaf nanti di masjid, sholat isya sama imam, sholat tarawih imam, witir ikut imam, nggak apa-apa. Nanti di sepertiga malam saya pengen sholat lagi Ustaz, monggo, tetapi nggak witir lagi. Karena la witra fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bahkan kebiasaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sholat witirnya sebelum tidur. Witir itu Pak, witir itu sunnah muakkadah, penting banget sholat witir. Sholat witir itu minimal berapa rakaat? 1, boleh 3. Abu Bakar itu kan witir itu memang disunahkannya dia setelah tidur di sepertiga malam itu. Nah Abu Bakar itu dia sholat witir itu sebelum tidur, habis isya beliau sholat witir. Ketika ditanya oleh Nabi kenapa dia punya kebiasaan sholat witir sebelum tidur, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya paham siapa diri saya itu orang yang gak mudah bangun di sepertiga malam. Dia sadar saya orang yang gak mudah bangun di sepertiga malam. Khawatir saya gak bangun, lebih baik saya udah sholat witir, itu maksudnya. Nah artinya apa? Hukum sholat witir didahulukan boleh. Ibu-ibu nih habis isya pengen witir 1 rakaat, silakan baru tidur. Bahkan dianjurkan, bagus tuh kita kalau bisa, kalau kita memang orang yang nggak selalu bisa bangun ya, udah pakai alarm kadang masih juga nggak kedengeran saking lelahnya kerjaan misalkan dan seterusnya, boleh witir habis isya. Nanti bangun lagi waktu subuh. Kalau sebelum subuh sudah bangun ya sholat tahajud, tapi tahajudnya nggak pakai witir, karena witir nggak boleh 2 kali begitu. Nah termasuk juga nanti pas i'tikaf tarawih, ikutlah sholat sama imam sampai selesai imam melaksanakan witir. Kalaupun bapak ibu pengen melaksanakan sholat tahajud lagi di sepertiga malamnya, silahkan sholat, tapi witirnya sudah dilaksanakan, jangan dipisah. Itu kurang tepat. Sebagian orang yang witir, saat witir dia langsung mundur, duduk, nanti witirnya nanti enggak gitu ya. Afdhalus sholat itu, sebaik-baik sholat adalah sholat yang membersamai imam sampai akhir sholat, begitu ya. Yang kelima tadi mau perbanyak sholat sunnah, gitu. Sunnah banyakin sunnah wudhu, sunnah masuk masjid, bahkan sunnah mutlak. Tiba-tiba kita pengen sholat sunnah, boleh, gitu. Nggak banyak hafalannya itu aja, boleh. Sampai ada suatu ketika Nabi itu mengutus sahabatnya untuk melaksanakan perjalanan, Pak. Dan ketika menuju perjalanan itu kan biasanya dalam perjalanan itu harus ada pemimpin perjalanan. Kalau kita berangkat safar berdua saja tuh, apalagi lebih, harus ada siapa yang menjadi pemimpin di antara yang ini berjalan itu, supaya dia menjadi pengambil keputusan. Suatu ketika ada seseorang yang ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi pemimpin. Dia sholat, Pak. Dia melakukan perjalanan. Di tengah jalan sholat itu, ketika sholat, sahabat heran, sholatnya itu kok beda dengan sholatnya Nabi. Ada yang bedanya. Apa yang bedanya? Habis Al-Fatihah, waladdallin, amin, dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baca surat lain. Rakaat kedua habis Fatihah, Al-Ikhlas lagi, sholat yang lain lagi. Setiap sholat begitu, sampai sahabat itu resah, gelisah. Akhirnya nanya, kok kamu sholatnya begini? Nabi gak pernah ngajarin kita sholat begini. Apa dijawab sama orang itu? Sahabat itu yang kebetulan dia menjadi amirus safar, pemimpin perjalanannya. Kata dia, ya beginilah cara saya sholat. Kalau mau silakan tunjuk yang lain jadi imamnya, maka kita ikuti dia. Siapa yang mau? Tapi sahabat itu nggak mau menyelesaikan perintah Nabi, karena kata Nabi dia pemimpinnya. Jadi sahabat itu udah tetap ikuti aja, walaupun nanti dalam hati nggak nyaman dan nanti akan ngeluhkan ke Nabi, akan curhat, kok begini, apa hukumnya. Jadi sampai selesai perjalanan, sholatnya begitu terus. Saat pulang dari sholat, dari perjalanan itu, sahabat bilang, ya Rasulullah, sungguhnya si fulan itu ketika sholat tuh kami mendapatkan ada cara yang beda daripada yang engkau ajarkan kepada kami. Apakah gerangan? Dikatakan setiap habis Fatihah pakai surat Al-Ikhlas terus. Ditanya oleh Nabi, benarkah engkau sholatnya begitu seperti yang disampaikan oleh para sahabat itu? Benar wahai Nabi, dia mengakui.
Ditanya oleh Nabi, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini? Jawabannya sederhana, uhibbu hadhihi surah. Aku mencintai surat ini wahai Rasul. Aku mencintai surah Al-Ikhlas. Alasannya itu aja kok. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Rasa cintamu pada surat ini, inilah yang memasukkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Bapak Ibu di sholat sunnah, hafalannya memang cuma itu tok, enggak apa diulang-ulangi loh. Enggak usah. Saya sholat tahajud bingung nih. Kan banyak tuh rakaatnya. Hafalan saya cuma kul. 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, wa a'udzu birabbin nas. Boleh Pak ulang-ulangi itu boleh. Rakaat pertama tahajud, kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tahajud, kul huwallahu ahad. Rakaat ketiga, kul a'udzu birabbil falaq. Rakaat keempat, kul a'udzu birabbin nas. Rakaat kelima, ulang lagi kul ya ayyuhal kafirun. Boleh. Tahu hukum membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan kalau kita nggak baca surah pun boleh. Gitu ya. Dan yang terakhir yang perlu kita kerjakan selama beriktikaf itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah yang paling penting, doa minta diampuni oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, minta doa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah selama Ramadan. Yang ketiga, berdoa mohon diberikan keistiqomahan dari amal di Ramadan ini. Yang keempat, doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan tahun selanjutnya. Setelah itu baru doa-doa apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita. Bahkan boleh kita bertawassul. Tawassul itu punya wasilah. Ya Allah, tawassul dengan amal soleh boleh. Seperti cerita seorang sahabat itu masuk gua. Di dalam gua terkurung karena tiba-tiba ada batu besar menggelinding menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bertawassul. Dulu aku pernah ada yang mengatakan, salah satu dari mereka, aku memberikan hartaku kepada seseorang dan sehingga dia terbebaskan dari perbudakan, ya Allah. Dibuka oleh Allah kecil pintu itu, batu itu bergeser dikit karena mereka sudah dorong gak kuat. Yang lain lagi bertawassul, ya Allah, aku melakukan ini, bertawassul dengan amalnya, ya Allah, mohon ya Allah dengan amalku itu, ya Allah, bukalah, bisa. Nah kita juga boleh bertawassul Pak, kita punya hajat apa? Ya Allah, misalkan pengen hajat menunaikan ibadah haji, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, dengan upayaku untuk konsisten dibaca Quran ini, ya Allah, jadikanlah ya Allah kemudahan untuk saya bisa berangkat ke tanah suci, ya Allah. Boleh. Ya Allah, dengan duha yang aku lakukan setiap hari ini, ya Allah, aku mohon kepada Allah, dekatkanlah jodohku, ya Allah. Boleh. Jika dia memang jodohku, ya Allah, tolong dekatkan, ya Allah. Boleh. Jika dia bukan jodohku, ya Allah, please jodohin. Misalkan itu maksa, gitu ya, itu maksa. Kalau dia jodohku, dekatkan. Kalau bukan jodohku, tolong jodohkan. Akhirnya boleh kita tawasul. Kita punya hajat apa, ya Allah, dengan amal solehku ini, ya Allah, rutinnya baca Quranku, ya Allah, yang aku mengharapkan ridhomu dari baca Quran ini, ikhlas karenamu, ya Allah, dengan amalku, ya Allah, aku tolong, ya Allah, minta tolong padamu, bebaskan hutang-hutangku, ya Allah. Boleh. Minta kepada Allah dengan tawasul amal boleh. Punya hajat apa kita minta sama Allah, tawasul dengan amal kita. Tapi pastikan amal kita itu ikhlas. Kita sebut di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia gak usah tahu. Misalkan, ya Allah, aku rutin, ya Allah, sudah 10 tahun, ya Allah, aku rutin ikhlas berinfak 1.000 setiap hari, ya Allah. Gak ada orang yang tahu, ya Allah, aku setiap hari selalu mengeluarkan 1.000 rupiah, ya Allah. Memang sedikit, ya Allah, tapi aku niatkan karenamu, ya Allah. Tolong, ya Allah, dengan konsisten amal itu, ya Allah, mudahkanlah aku dalam menggapai cita-cita. Boleh. Jadi doa itu boleh pakai tawasul amal kita. Sebut amal kita itu, sebut di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia gak usah kita cerita. Ketawa ini kos 1.000 sehari gitu. Gak usah kita cerita di hadapan manusia. Maka inilah yang dikerjakan selama iktikaf. Bukan banyak ngobrol,
bukan banyak tidur, bangun tidur, tidur lagi. Kayak lagunya Basurin gitu ya. Maka harus banyak-banyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah sampai selesai Ramadan. Kalau belum hatam Qur'annya, segera dihatamkan baca Qur'annya. Kalau di Ramadan saja kita tidak hatam, apalagi di luar Ramadan, gitu ya. Ayo, sholat tarawih itu juga yang masih bolong-bolong diperhatikan lagi. Kita mau berpisah dengan Ramadan, belum tentu Ramadan tahun depan kita bertemu lagi. Belum tentu kita masih hidup. Sedangkan sekarang ibadah kecil aja pahalanya besar, apalagi ibadah besar. Maka optimalkanlah, maksimalkanlah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dan semuanya dimudahkan untuk i'tikaf meskipun sekali. Mari dicoba, gitu ya. Boleh di komplek dekat tempat tinggalnya, di masjidnya boleh, atau di tempat yang lebih jauh boleh, tempat yang merasa dia lebih aman dan nyaman boleh, monggo. Pastikan kita merasakan i'tikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan dunia untuk sesaat, kita uruskan urusan kita dengan Allah, maka insyaallah Allah yang akan memperbaiki urusan dunia kita. Kurang lebih maaf pada Allah wa naqul billahi taufiq hidayah wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Sukron atas materi yang disampaikan. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita buka termin untuk tanya jawab atau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada Ustaz Sukron. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya, untuk bacaan sholat sunnah, misalnya kita sholat tarawih sendiri di rumah, Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa sebaiknya kita itu membaca surat pendek itu berurutan gitu, Ustadz, berdasarkan Al-Quran urutannya. Jadi kadang-kadang juga kita suka lupa urutan keberapa gitu, Ustadz. Nah ini juga memang ada ininya ya Ustadz, dalilnya atau seperti apa. Yang kedua kaitan dengan itikaf tadi, karena rumah kami dekat masjid misalnya, apakah kita boleh misalnya ke kamar mandi pun harus ke rumah dulu, atau istirahat sebentar di rumah, tidur sebentar gitu di rumah, tapi apakah bisa kita lakukan, kemudian sahur pun kita di rumah, balik lagi seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya kira sementara itu. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pertanyaan pertama seputar tarawih, seputar sholat. Yang kedua pertanyaan seputar i'tikaf. Yang pertama terkait dengan sholat, itu diminta membaca surah yang berurutan berdasarkan tartib uswar atau urutan yang sudah dalam bentuk Quran, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan urutan berdasarkan nuzul, turunnya Al-Quran. Karena kalau turunnya Al-Quran yang pertama kan Al-Alaq dan seterusnya. Sedangkan Al-Alaq di sini bukan di urutan pertama, tapi malah Al-Fatihah dan seterusnya. Ini istihadnya sahabat Nabi SAW. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa hukumnya membaca Quran, membaca ayat Quran di sholat kita itu, baik sholat bukan cuma tarawih ini Bu ya, termasuk sholat sendirian kita, sholat sunnah kita, sholat 5 waktu kita dan seterusnya, kita membaca surah yang berurutan. Itu bagus kalau berurutan, gitu ya. Itu bagus, mendapatkan keutamaan. Lalu bagaimana hukum membaca surah yang dia tidak urutan? Misalkan membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas rakaat pertama, membaca surah Al-Kafirun rakaat kedua, itu kan nggak tertib, begitu kan ya? Seperti itu. Maka apa hukumnya? Sebagian ulama menghukumi makruh, sebagian ulama menghukumi nggak apa-apa, tapi kurang dapat anjurannya, gitu. Jadi boleh atau tidak? Boleh tetap.
begitu ya. Tapi lebih utama membaca Al-Qur'annya sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Gitu Bu ya. Itu terkait sholat. Sholatnya sholat apa saja? Sholat apa saja? Tidak saja tarawih, termasuk sholat tahajud kita di malam hari kita. Karena kan sebagai muslim itu kan nggak hafal urutannya, karena dulu ngafalnya kan bukan kayak di pesantren. Ngafalnya dulu kan ya di zaman TK, di zaman TPA, atau mendengar begitu saja jadi hafal. Cuma urutannya nggak tahu, tidak masalah, begitu ya. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan keluar dari masjid. Bu, rumah Nabi itu bukan lagi dekat dengan masjid. Rumah Nabi itu bersebelahan dengan masjid, nempel. Sampai satu riwayat menceritakan Nabi itu pernah lagi di dalam masjid, Sayyidah Aisyah itu sambil menyisiri rambutnya Nabi, dan Sayyidah Aisyah nyisiri rambut Nabi dari rumah. Artinya saking ini gambaran nempel. Nyisirin gimana sih? Ya maksudnya membelai-belai rambut Nabi gitu loh, merapikan rambut Nabi. Ya bermesraannya orang suami istri, begitu ya, pasangan yang sah dirapikan. Itu menggambarkan terkait dengan dekatnya rumah Nabi dengan masjid. Seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah ibadah umroh, ketika sampai ke Masjid Nabawi dan di situ berziarah ke makam Nabi. Makam Nabi kan di Masjid Nabawi. Nah, Nabi itu dimakamkan di mana? Di rumahnya, tepatnya di bawah ranjang Nabi. Nabi itu dimakamkan di bawah ranjangnya. Setelah Nabi wafat, di bawah ranjangnya itu digali makam, dikubur Nabi di situ. Nah, posisinya sekarang itu. Dan sekarang kan di dalam masjid seakan-akan. Dulu nggak di dalam masjid, dulu nempel. Hanya saja Masjid Nabawi terus melakukan pelebaran. Makanya pelebarannya nggak sampai ke ujung sana supaya kuburan Nabi tidak di dalam masjid. Karena nggak boleh kita berkiblat kepada kuburan seperti itu. Artinya dari sini menggambarkan rumah Nabi itu begitu dekat. Meskipun rumah Nabi dekat, akan tetapi beliau tidak meninggalkan i'tikaf dari rumahnya. Maka apa hukumnya, pertanyaan ibu tadi? Rumah ibu dekat dengan masjid, ibu beriktikaf ibadah di masjid, tapi kemudian kalau ke toilet rumah. Kalau pengen sahur, sahurnya di rumah. Kalau pengen tidur tetap di masjid makin ya. Buka puasanya di rumah gitu ya. Nah, kalau kita ambil pakai hukum iktikaf yang full, yang kemudian dia tidak boleh keluar rumah keluar masjid kecuali punya hajat, maka itu membatalkan iktikafnya Bu, gitu ya. Membatalkan iktikafnya, karena iktikaf itu full di situ di masjid gitu. Tetapi bisa saja kalau dia mendapatkan keutamaan sekedar yang niat iktikaf sejenak di masjid gitu ya, bisa jadi mendapatkan pahala iktikaf dari situ gitu ya. Seperti, tapi yang afdal adalah ketika kita beriktikaf, meskipun misalkan ini rumah musola ini masjidnya dan rumah kita sebelah ini, ya tetap kita di masjid, tetap kita di masjid gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya dari pertanyaan dari Bu Sadari. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada yang lain sebelum kita tutup pertemuan kita atau kajian kita pada pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, demikian tadi kajian kita pekan ketiga di bulan Ramadan pada tahun ini yang temanya tentang fikih iktikaf. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan, membatalkan iktikaf, kemudian juga amalan-amalan apa saja yang harus kita perbanyak. Boleh, semuanya boleh dilakukan di masjid dalam tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh jadi ada dua, melakukan hubungan suami istri kemudian meninggalkan masjid tanpa hal yang penting ataupun yang tadi begitu. Kemudian yang harus kita lakukan selama di iktikaf itu, di malam-malam iktikaf ataupun di siang hari maupun malam hari pada saat kita iktikaf, adalah yang pertama memperbanyak baca Al-Quran, kedua memperbanyak zikir, ketiga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat memperbanyak taubat atau istighfar, yang kelima memperbanyak sholat sunnah,
dan yang keenam adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 itu yang harus kita lakukan apabila kita ada niat ataupun sudah melaksanakan iktikaf, yang kurang lebih kita akan temui harinya 21 Ramadan itu 4 hari lagi ya. Jadi hitung-hitungannya tadi malam Senin ya, malam Senin kita sudah masuk ke 21 Ramadan. Demikian yang bisa kita dapatkan ilmu dari Ustaz Sukron. Terima kasih Ustaz Sukron atas waktu dan materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan menjadi amal ibadah oleh amal ibadah Ustaz Sukron dan kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Kita tutup sama-sama pertemuan kita pada hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan pada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.